Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Oke, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Kita akan lanjut untuk membahas tentang Pranata sosial. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika kita membahas struktur sosial, pranata sosial akan dilanjutkan pada pertemuan keempat. Oke, langsung saja kita akan mulai membahas tentang pranata sosial. Manusia pada dasarnya hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki pranata. Artinya, segala tindakan dan perilakunya senantiasa diatur menurut cara tertentu yang telah disepakati bersama. Cara-cara tersebutlah yang dinamakan pranata sosial. Contohnya, seorang anak yang masuk dalam lingkungan sekolah akan dilayani sekaligus terikat oleh seperangkat aturan yang berlaku di sekolah sesuai dengan kedudukan dan perannya. Siswa berhak mendapat pendidikan dan wajib menjalani aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, sementara itu, ketika di rumah, maka aturan yang harus ditaati adalah aturan yang berlaku di keluarga. Ia berhak mendapat kasih sayang dan wajib membantu pekerjaan rumah. Di sini tampak bahwa ketika seseorang berada pada kelompok yang berbeda, maka ada pranata yang berbeda pula. Ketika di sekolah, maka pranata yang berlaku adalah pranata sekolah. Tapi ketika ada di rumah, pranata yang berlaku adalah pranata keluarga. Nah, ini dia bentuk pranata sosial di masyarakat. Yang pertama keluarga tadi, yang kedua pendidikan, bisa di sekolah, di kampus, di tempat ngaji, dan di tempat belajar lain. Yang ketiga ekonomi, kehidupan jual beli, perekonomian di masyarakat, masuk di yang ketiga ini. Karena pasti punya aturan tersendiri yang berbeda dengan pranata yang ada di politik, di pemerintahan, dan juga pranata yang ada di agama. Karena setiap agama juga punya pranata masing-masing yang harus ditaati oleh umatnya. Dari pembahasan tadi dan juga contoh yang sudah diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa pranata sosial adalah sistem yang menjadi wahana bagi warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial lebih bersifat konsepsional, yang artinya keberadaannya hanya berupa konsep yang ada dalam alam pikiran. Pranata sosial diamati dari perilaku individu saat berinteraksi. Jadi, tidak semua aturan itu kan tertulis. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditaati tanpa harus dalam bentuk tertulis. Nilai-nilai, norma-norma itu juga tidak ada yang tertulis. Semuanya itu berupa konsep. Nah, pranata sosial ini adalah gabungan dari aturan-aturan yang ada, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain yang mengatur kehidupan seseorang. Kata kunci dalam pembahasan pranata sosial. Yang pertama, nilai dan norma sosial, seperti norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan lain-lain. Kedua, pola perilaku yang dibakukan, yang disebut juga prosedur umum. Jadi, misalnya, pola perilaku yang berlaku di masyarakat, contohnya, kalau misalnya jalan di depan orang tua berarti harus membungkuk. Kemudian, kalau di Jawa misalnya, atau di Indonesia secara umum, kalau pamitan ke orang tua atau bersalaman dengan orang yang lebih tua itu cium tangan dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah baku walaupun tidak ditulis. Jadi ada prosedur umum tentang tata cara pergaulan kita di masyarakat. Yang kemudian ketiga, sistem hubungan, yaitu jaringan peran serta khusus yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. Jadi, ada sistem hubungan di antara setiap orang. Ketika kita berhubungan dengan yang satu dengan orang lain, itu pasti berbeda. Dengan teman, dengan saudara, dengan dosen, dengan guru, dengan adik, itu pasti punya sistemnya masing-masing. Yang perlu ditekankan adalah yang pertama,
Seorang individu atau sekelompok orang dapat saja datang dan pergi dalam suatu lembaga, sekolah, keluarga, atau masyarakat. Tapi, fungsi individu atau kelompok dalam Pranata hanya sebagai pelaksana kerja. Maksudnya bagaimana? Jadi, kedatangan atau kepergian seseorang atau kelompok tersebut tidak akan mengganggu eksistensi dari lembaga sosial tersebut. Mereka hanya saling menggantikan. Contohnya, mahasiswa yang lulus dari kampus tidak akan berpengaruh terhadap Pranata yang ada di kampus tersebut. Tidak mungkin misalnya kampus kita kemudian tiba-tiba mengubah begitu saja aturan-aturan dan nilai norma yang berlaku setelah satu angkatan lulus. Satu angkatan lulus akan digantikan oleh angkatan yang baru. Selalu seperti itu. Dengan Pranata sosial yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga, misalnya seperti kampus kita. Tujuannya apa sih dengan adanya Pranata sosial? Yang pertama adalah mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Ya, jadi kalau orang-orang sudah mengikuti Pranata sosial, maka setidaknya kebutuhan itu dapat terpenuhi secara memadai. Tidak ada yang saling berebut, tidak ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa terlalu berlebih dan sebagainya. Kedua, mengatur agar kehidupan sosial para warga masyarakat dapat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kehidupan sosial itu akan berjalan ketika orang-orangnya itu disiplin, tertib, dan juga mengikuti aturan-aturan, nilai, norma, dan kaidah yang berlaku di masyarakatnya. Contohnya, Pranata Pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak agar dapat menghasilkan lulusan yang handal. Contoh lagi misalnya di kampus kita. Di kampus kita itu ada aturan misalnya, selama WFH dosen itu harus memberikan perkuliahan melalui daring, sehingga mahasiswa tetap dapat belajar dan dapat menjadi seorang lulusan yang handal meskipun kuliahnya tidak tatap muka. Ketika tatap muka, aturannya bagaimana? Ketika tatap muka aturannya adalah misalnya 50 menit untuk satu SKS tatap muka. Kemudian jika misalnya praktikum, misalnya 3 SKS, berarti menjadi ada 150 menit misalnya seperti itu. Jadi ada aturan-aturan tersendiri yang mungkin bisa saja berubah ketika kondisi itu memang berubah seperti saat ini ketika ada WFH akibat COVID. Kemudian fungsi Pranata sosial. Yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi, karena Pranata sosial itu bisa dibilang bertujuan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan, maka fungsi Pranata sosial adalah memberi pedoman bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tidak boleh tadi berebut, tidak boleh saling mencurangi satu sama lain, dan sebagainya. Selanjutnya, menjaga kebutuhan masyarakat dari ancaman, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Jadi, ketika sudah ada aturan, maka masyarakat tidak bisa berlaku seenaknya. Tidak ada lagi perpecahan ketika orang-orang sudah mengikuti aturan yang berlaku. 3, memberi pegangan dalam melakukan pengendalian sosial. Jadi kalau sudah punya pegangan, sudah punya sesuatu yang dianut, maka disiplin sosial itu bisa dilakukan. Kehidupan sosial bisa terkendali. Nah, ciri-cirinya apa Pranata sosial itu? Yang pertama, berpijak pada nilai tertentu dan diatur oleh kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan hukum. Jadi tadi seperti yang saya bilang, pasti ada nilai-nilai tertentu, aturan-aturan tertentu. Yang kedua, bertahan dalam waktu relatif lama. Jadi tidak mungkin Pranata sosial berubah secepat kilat atau dalam satu waktu yang mendadak. Jadi aturan-aturan itu, cara hidup itu pasti ketika dibuat atau diubah sudah ada pertimbangan tertentu. Yang ketiga, ada satu atau beberapa tujuan yang ingin diwujudkan. Ya, kelompok sosial itu pasti punya tujuan, bisa satu atau lebih, dan Pranata sosial itu membantu mewujudkan itu.
Yang keempat, memiliki alat perlengkapan baik keras maupun lunak untuk mewujudkan tujuan yang dimiliki. Seperti misalnya kampus kita bertujuan untuk menyukseskan pembelajaran daring akibat pandemi COVID. Maka kampus harus bersiap untuk menyediakan layanan perangkat lunak seperti misalnya website, SIM kita untuk live class dan sebagainya untuk bisa mewujudkan pembelajaran daring dan tidak menjadikan pembelajaran daring itu sebagai kendala selama COVID ini ada. Selanjutnya memiliki simbol atau lambang tersendiri. Setiap lembaga itu pasti punya simbol dan lambang. Perantas sosial pun punya simbol. Seperti misalnya di kampus kita punya simbol budai. Jadi budai itu adalah peranata yang harus kita lakukan. Cara-cara kita selama kita ada di kampus. Nah, kemudian memiliki dokumen atau tradisi baik lisan maupun tertulis sebagai landasan. Setiap kampus itu punya dokumen tertulis yang namanya statuta, yang mengatur segala bentuk sirkulasi yang ada di kampus. Misalnya, tata cara penerimaan mahasiswa baru, kemudian kelulusan mahasiswa, DO-nya mahasiswa, rekrutan dosen, keluarnya dosen, dan sebagainya itu tertulis di situ. Dan juga ada beberapa aturan lisan yang ada walaupun tidak tertulis, misalnya jaga kebersihan dan lain-lain itu sebenarnya tidak harus ditulis. Dan itu sudah harus menjadi kesadaran diri warga kampus kita. Oke, nah sekarang coba kalian berikan sebuah contoh perantas sosial yang sudah pernah kalian alami selain yang dicontohkan dalam materi ini. Seperti misalnya di luar tadi keluarga sudah dicontohkan, di kampus sudah dicontohkan, di sekolah sudah dicontohkan. Coba kalian berikan misalnya yang ada di masyarakat. Lalu ceritakan tujuan serta aturan apa yang ada dalam peranata tersebut. Misalnya di RT, di kecamatan, di desa, dan lain-lain. Dan kita akan membahasnya saat diskusi kelas besok. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materinya bermanfaat dan sampai jumpa lagi.